Welcome to podcast FKOK. Halo semuanya, selamat Halo datang semuanya. di podcast of KOK. Oke, pada kesempatan kali ini, halo semuanya, perkenalkan nama saya Ricky Wijaya, bisa dipanggil Ricky. Saya dari SMA Gonzaga, angkatan 23. Bersama saya ada... Halo, aku Antonia Elena. Aku biasa dipanggil Ellen. Aku dari SMA Kolese Loyola, angkatan 22. Oke, betul banget. Nah, pada kali ini kita kedatangan dua orang ganteng di sebelah kiri dan kanan saya. Yang pertama, ada yang di kanan ini, silakan. Tok, Ito, silakan perkenalkan dirinya. Oke, halo semuanya. Nama saya Matius Kristo. Eh, aku dari SMA Gonzaga, angkatan 22. Oke, keren banget nih. Selanjutnya ada yang kece juga nih. Ada siapa nih? Halo, saya Gregory Japersan Mulia dari SMA Kolese Gonzaga angkatan 24. Ini Gonzaga semua ya, Rick ya? Iya dong, kaum Gons nih. Gak apa-apa lah, walaupun Loyola sendiri di sini kita tetap satu kolese gitu. Sesuai dengan tema kita hari ini. Emang temanya apa nih, Rick? Jadi tema kita hari ini kita bakal mengkuak alasan-alasan dari dua orang ini, termasuk kita berdua sendiri dari kolese itu, kenapa sih kita masuk untuk ke sekolah kolese seperti itu, Lan? Mantep banget. Soalnya kayak tema ini tuh seru banget buat dikulik gak sih, Rick? Bener banget, apa apalagi sih pas awal-awal alasannya? gini. Iya bener banget. Pembukaan PPDB gini kan buat teman-teman yang masih SMP di sini yang masih bingung-bingung mau mencari referensi sekolah, karena kolese ini tuh luas banget ya, Lan, dari ujung Sabang sampai Merauke juga pasti ada gitu. Bener Kolese banget. tersebar di Indonesia. Oke. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke inti bahasan ya, kita bisa ngobrol dulu, bincang-bincang dikit dulu dengan narasumber kita. Mungkin dari Ito dulu. Halo Ito, apa kabar Ito? Halo Ricky. Oke. Belakangan ini lagi sibuk ngapain Ito? Belakangan ini sibuk DBL untuk DBL. supporter dari Oh, supporter kayak gitu. oke. DBL udah offline apa online sih? Masa online ya? Offline berarti ini. DBL-nya udah kayak pertandingan langsung gitu? Udah, kalau DBL yang tahun ini, puji Tuhan udah mulai masuk ke dalam lapangannya, udah bermain. Ito sendiri di sini ikut bermain atau gimana nih Tok? Posisinya gimana nih? Enggak. Aku di sini eh, membantu supporter dari Laskar Gonzaga, kayak gitu. Oke, supporter Gons nih, Laskar Gons gitu. Oke, mantap banget. Oke, selanjutnya Gregory, ada Gregory. Halo Greg. Halo Greg. Apa kabar? Halo, baik. Belakangan ini lagi sibuk ngapain Greg? Baru ada minggu isinya tugas-tugas gitu karena kan mau pengambilan rapat kemarin. Ngomong-ngomong, Gregory ini tadi angkatan berapa? 24 ya? Iya, Berarti sekarang kelas 10 nih. iya. Baru berapa bulan nih masuk Gonzaga, udah langsung jadi narasumber loh, Rick. Memang keren banget. Keren banget. Kredibel pastinya dong. Kamu dulu berapa bulan ngapain, Rick? 3 bulan nyari temen sih ya. Belum jadi narasumber. Masih nyari temen. Gak apa-apa. Berarti keren memang nih ya. Anak-anak Gons nih. Mantap. Dengar-dengar juga nanti Gregory sama kamu mau kayak promosi gitu nggak sih, Rick? Iya bener banget. Iya. Ada kegiatan nanti di Insta Gonzaga. Tapi kan sekarang kan kita recordingnya beda tanggal ya. Iya, Tapi nggak apa-apa. Bisa ditonton juga buat teman-teman yang penasaran, yang ada di sekitaran Jakarta dan sekitarnya mau masuk ke Gonzaga, boleh banget cek Insta Gonzaga, itu nanti di sana ada info lengkap tentang SMA Kolese Gonzaga gitu. Kalau dari Loyola ada kayak gitu nggak, Lan? Loyola tuh ini baru gencar-gencarnya, ini PPDB juga kan. Terus baru naiknya pakai TikTok nih, keren banget gak? Mantap banget, kreatif sekali emang. Harus ikutin zaman ya gitu ya. Bener. Terus kemarin kan ada tes nih, tes tengah semester gitu. Terus tuh tahu Squid Game kan kalian? Terus tuh kayak guru-guru tuh bikin TikTok pakai Squid Game gitu temanya. Jadi kayak jangan mencontek ingat nilai diri kalian, terus pakai lagu Squid Game kayak gitu.
Keren sih, Mantap. mengikuti perkembangan zaman. Bener banget nih. Oke, mungkin kita akan bisa langsung ke pembahasan kita ya, Len ya. Pada hari Iya. ini kita akan bahas sekiranya kurang lebih tentang pertama kali masuk ke sekolah kolese nih. Bisa dimulai dari Ellen? Pertanyaan pertama, Len. Oke, aku mau tanya nih ya, kepo banget. Alasan kalian mau sekolah di kolese, terutama Gonzaga nih. Kan kalian asalnya dari Jakarta atau dari mana? Oh, Jakarta semua. Ya, kalau aku dari Jakarta. Nah, itu nih kenapa pilih Gonzaga? Di Jakarta ada kolese lain juga nggak sih kalau nggak salah? Ada di Jakarta itu ada Canisius juga. Jadi awalnya mau masuk ke Kolese Gonzaga itu awalnya sih cuma dengar dari sepupu-sepupu ya, saudara. Eh, ada 2 sama kakak saya berarti 3 hitungan saudara itu yang masuk ke Kolese Gonzaga. Dan setelah aku lihat-lihat kalau di Gonzaga itu mereka tuh bisa belajar banyak banget, nggak cuma secara akademik doang. Makanya itu uh, aku kepengen banget tuh masuk ke Kolese Gonzaga. Jadi itu kenapa alasannya aku tertarik masuk ke sana, walaupun juga aku belum tahu banyak tentang Gonzaga, tapi juga aku tertarik gitu dengan hasil yang udah terlihat dari saudara-saudaraku begitu. Wede, keren banget ya. Mantap Jadi banget kayak, Ellen ya. iya, jadi kayak omongan mulut ke mulut gitu tuh langsung menyebar ya, Rik ya. Ya, emang the power of mouth gitu ya, kata-kata Bener, gitu. mantap. Tadi kamu bilang kayak prestasi-prestasi atau hal-hal keren dari Gonzaga. Emang apa sih yang udah kamu dengar gitu? Kayak apa yang keren dari Gonzaga? Banyak sih yang di yang aku tangkap tertarik dari Gonzaga ini. Yang pertama sih kekeluargaannya, solidaritasnya. Itu dari awal sebelum aku masuk ke Gonzaga itu udah bisa kelihatan gitu. Bagaimana mereka bisa menerima satu sama lain sebagai satu komunitas kayak gitu. Itu yang aku kagumin sih dari Gonzaga itu gitu. Keren banget. Memang kayak kesan sih gitu kekeluargaan ya, Rik ya. Iya, bener banget. Emang kesan semua kolese ya, baik itu yang heterogen maupun homogen. Karena kita tahu Canisius itu cuma cowok-cowok nih, tapi kalau di Gonzaga ada cewek-ceweknya gitu. Oke, mungkin kita bisa lanjut ke Gregory. Halo Greg, gimana? Apa sih sebenarnya motivasi atau alasan kamu buat bersekolah di sekolah kolese, khususnya kalau sekarang di Gonzaga gitu ya? Kalau motivasi saya sih, pertama kan saya punya kakak yang udah sekolahnya di Gonzaga juga. Terus keinginannya memuncak waktu saya ikut Gons Fest tahun 2018. Terus saya ngelihat komunitas-komunitas ini yang tampil, terus saya jadi merasa bahwa Gonzaga itu peduli banget sama hobi-hobinya murid-murid. Jadinya saya udah dari sejak itu saya udah bertekad mau masuk ke dalam Gonzaga nanti waktu lagi SMA-nya. Oke, mantap banget. 2018 itu berarti pas kelas 8 ya? Greg Iya, ya? Oke, mantap. Udah nargetin masuk SMA dari kelas 8. Aku aja nargetin masuk kurs baru dari kelas 9 gitu ya. Tapi memang udah punya visi yang jelas gitu ya, terarah mau ke Gonzaga sejak Gonsfest gitu. Emang Gonzaga punya banyak banget komunitas-komunitas dan juga kayak eh yang wadah buat ngembangin dari bakat-bakat muridnya yang nggak cuma Gonzaga tapi semua kolese juga peduli sama ekspresi dan juga hobi dari murid-muridnya ya Len ya. Bener banget, Rik. Kayak kalau di Lila tuh ada ekskul-ekskul. Terus selain ekskul tuh ada namanya organisasi hobi. Udah tahu belum, Rik? Organisasi hobi itu Belum apa? tahu tuh, aku baru dengar tuh organisasi hobi tuh kira-kira apa sih Len? Singgung dikit deh. Oke. Jadi kalau ekskul tuh kan kayak wajib gitu ya. Terus kalau Mm-mm. organisasi hobi, OH itu lebih kayak sesuai kamu pengennya di mana. Kalau nggak mau ikut juga nggak apa-apa, tapi kalau mau ya bisa kembangin potensi diri gitu sih. Jadi kayak ada paskib, terus ada paduan suara, kayak gitu-gitu. Oh, Kalau oke oke. Gonzaga ada kayak gitu juga. Yang Kalau kayak paling gitu ada, ikonik apa? betul. Nah, kita ada namanya lebih kenalnya kita tuh komunitas gitu. Jadi ada komunitas yang cukup banyak sih. Kalau misalnya pernah denger Gons FM itu tuh komunitas kita yang fokusnya di yang kayak gini podcast dan radio broadcasting. Terus kita juga ada yang fokus ke majalah kayak genre.
dan juga masih banyak banyak lagi inovasi-inovasi lainnya, dan juga karena kita ngikutin zaman nih, ada komunitas e-sports yang sekarang lagi up hype-hype-nya gitu nih sekarang. Wah, mantap banget nih. Kalau itu ikut komunitas-komunitas itu nggak itu? Kalau komunitas-komunitas gitu aku nggak ikutan. Tapi kalau misalnya udah udah masuk ke dalam SMA Kolese Gonzaga, pasti otomatis bakal masuk ke komunitas Laskar Gonzaga kayak gitu. Bener banget. Kebetulan Ito nih sebagai apa sih Tok di Laskar Gons? Sebagai apa tuh, Rik? Lah, kan narasumbernya sih itu Tok. Jadi sebenarnya Ito ini tuh apa sih? Karena sempat sibuk juga kan ngurusin DBL, berarti juga ada sesuatu yang Ito pegang di Laskar Gonzaga. Sebagai apa Tok di Laskar Gonzaga Tok? Aku sebagai pengurus Laskar Gonzaga kayak gitu. Jadi sedikit mungkin menjelaskan bahwa di Laskar Gonzaga ini kan mencakup seluruh komunitas Kolese Gonzaga ya. Nah, tapi juga perlu ada yang eh, membantu mengurus secara internal kayak gitu sebagai ya PIC-nya lah kayak gitu. Nah, Koordinatornya gitu ya Tok. koordinatornya ya. Nah, eh, kebetulan saya terpilih menjadi ketua jenderal. Nah, kayak gitu. Ini mantap Nah, banget. ya Mantap, gitu. mantap. Keren banget gak sih? Bener Kamu banget. join gak, Rik? Join dong. Stop. Jadi emang kalau semua yang masuk ke Gonzaga tuh udah dianggap sebagai komunitas Laskar Gonzaga gitu lah. Tapi emang ada pengurus-pengurus khususnya gitu. Ya seperti yang tadi itu bilang, koordinator ya gitu. Keren banget. Jadi alasan-alasan teman-teman kita yang di sini, ada 2 orang narasumber ini, motivasinya sangat kuat, dan juga mereka punya alasan tersendiri ya pastinya untuk masuk ke sekolah koles ya, apalagi yang terkenal dengan kekeluargaannya dan juga nilai-nilai budayanya. Nah, sebelum kita semua nih ya masuk ke sekolah kolese, pastinya kan kita sempat SMP nih, karena nah tapi juga ada ya kolese yang SMP, tapi untuk di Jakarta ini Gonzaga ini nggak punya SMP. Jadi pengen nanya dulu nih ke Gregory. Nah, Gregory ini tuh sebelum menjadi bagian dari kolese atau sebelum masuk ke Gonzaga, Gregory ini tuh di SMP mana sih? Saya dari SMP BHK. Oke, SMP BHK, bukan sekolah kolese ya. Oke. Ya. Kalau dari itu dari SMP mana itu? Kalau aku dari SMP Katolik Rici 2. Oke, Katolik Ricci 2. Nah, mungkin sedikit nanya karena sama-sama belum menjadi bagian dari kolese waktu SMP. eh, ada nggak sih kesan tentang kolese, atau seperti Gregory tadi kan istilahnya udah ngincer nih Gonzaga Festival. Mungkin dari itu dulu ya. Kesan tentang kolese, mungkin tentang muridnya atau sekolahnya yang kalian tahu sebelum kalian tuh menjadi bagian dari kolese. Jadi pas kalian SMP, kalian tuh tahu nih ciri khas atau misalnya kayak kesan kalian tentang kolese sebelum kalian itu masuk sendiri ke dalam bagian dari kolese ini. Kalau misalnya sebelum masuk Kolese ya, yang aku ketahuin itu dari awal itu tentunya Laskar Gonzaga. Kenapa? Karena Laskar Gonzaga itu selalu menarik perhatiannya gitu loh. Terutama di kalangan supporter-supporter. Nah, itu di Laskar Gonzaga ini sering banget tuh narik perhatian dengan semangat-semangat ya dan solidaritasnya mereka untuk mendukung eh, sekolahnya ini. Nah, selain itu juga dari saudara-saudara saya juga mengetahui kalau misalnya mereka itu cukup aktif di kepanitiaan yang ada di Gonzaga gitu. Dan kebetulan saya juga sangat senang dengan kepanitiaan, jadi sangat berharap bahwa saya bisa belajar banyak di Gonzaga kayak gitu. Oke, mantap banget nih. Mungkin dari Gregory lebih detailnya sedikit aja. Kan berarti Gonsfest tuh ya. Nah, selain dari Gonsfest tuh ngelihat apa sih, Greg? Apa yang membuat hatimu tuh langsung terpikat gitu sama Gonzaga atau sekolah kolese ini gitu? Kalau saya sih diceritain sama kakak-kakak saya bahwa di Gonzaga itu
juga ngelatih kepemimpinan. Dengan banyaknya organisasi-organisasi, ada banyak kesempatan buat kita jadi pemimpin dan melatih skill itu. Terus jadinya saya makin tertarik, apalagi waktu mereka bilang bahwa walaupun mereka banyak ngelatih kepemimpinannya, tapi akademiknya juga nggak kalah. Akademiknya juga sangat menantang, dan mereka juga harus belajar dengan giat buat mencapai hasil-hasil yang tinggi. Oke, mantep banget Gregory. Tadi jadi kepemimpinan ya. Kalau kepemimpinan itu juga ada dari OSIS-nya juga nggak sih, Rik? Kayak kamu ikut senat ya, Rik ya? Iya, Senat betul Gonzaga. banget. Jadi kalau di Gonzaga itu kita tergabungnya organisasi kesiswaannya itu namanya Senat. Senat Kolese Gonzaga. Jadi itu berbeda dikit dengan OSIS pada umumnya. Kita hanya ber-12 dan lebih secara khusus mendampingi serta ngebantuin teman-teman yang ada di kepanitiaan. Jadi kita nggak secara langsung terjun ke suatu acara gitu. Oke, Gregory itu nggak berminat nggak join senat gitu? Jadi penerusnya Ricky, asik. Mau lah saya. Oke, mantap. Ditunggu ya berarti nanti Catat, Ricky, setelah catat. iya siap pasti langsung dikasih note gitu. Oke. Mungkin kita bisa lanjut ke topik kita selanjutnya ke ada lagi pertanyaan nih mungkin dari Ellen. Boleh Ellen? Aku tuh mau tanya nih ke itu dulu deh. Gimana sih rasanya waktu pertama kali menginjakan kaki asik? Pertama kali melangkah ke Gonzaga. Kan offline kan? Dirasain offline kan ya? Gimana nih rasanya? Saat pertama kali menginjakan kaki di Kolese Gonzaga sih, itu sangat-sangat merasa bangga sih, bangga terhadap diri saya juga. Karena kan, eee, puji Tuhan saya bisa mendapatkan kesempatan gitu kan, aku bisa mendapatkan kesempatan kalau misalnya bisa sekolah di sekolah Kolese, kayak gitu. Dan pertama kali saat masuk ke dalam Gonzaga tuh senang senang banget. Karena bisa ketemu sama orang-orang yang baru, bisa apa namanya, mmm, siap dan pokoknya senang banget kalau misalnya, wah, aku bakal belajar banyak nih di sini, kayak gitu. Oh bakal ke depannya bakal asik nih, bakal seru, kayak gitu. Jadi senang banget sih. Iya sih, bener. Mantap, mantap banget. Itu nggak sih kayak ada rasa nggak nyangka gitu. Kayak nggak nyangka campur bangga. Kayak, wah beneran nih aku udah masuk Gonzaga. Kayak gitu kan. Mhm. Betul banget ya. Seru banget Nggak sih. cuma Gonzaga tapi pastinya semua kolese-kolese lain juga gitu ya Len ya. Karena emang kolese ini kita pastinya bangga menjadi bagian dari kolese gitu ya. Oke, mungkin sekarang ke Gregory boleh dengan pertanyaan yang sama. Gimana sih cerita dong sedikit aja. Gimana sih cerita tentang pengalaman pertama kali masuk ke Gonzaga baik itu dari pas mendaftar atau MPLS atau pengalaman lainnya karena Gregory ini kan dari awal sudah online nih karena pandemi. Jadi dari pendaftar dan juga MIG atau MPLS-nya Gons gitu tuh online gitu. Saya sih ngerasa bahwa Gonzaga itu sangat megang teguh 4 CHS-nya. Itu tuh dari awal sampai akhir MIG itu diulang-ulangin terus. Sampai kita bener-bener nerapin 4 CHS-nya. Dan itu ngebuat perkenalan yang sangat terpukau gitu loh. Karena saya nggak pernah melihat sekolah yang segini teguh sama eh, aturan-aturan. Bukan aturan sih, itu lebih kayak pedoman-pedomannya. Nilai dan budayanya lah gitu ya. Iya. Oke, jadi 4 CHS itu buat teman-teman di sini yang nggak tahu, ada namanya 4C. Nilai kekas dari kolese yaitu compassion, competence, conscience, dan commitment. Dan ditambah HS, itu tuh honesty dan simplicity, yang merupakan nilai khusus dari setiap kolese. Jadi kalau misalnya di Gonzaga tuh, nilai kolesenya nih, kita sama-sama sebagai anak-anak kolese, kita megang teguh yang namanya nilai 4C yang tadi disebutin, dan HS-nya itu kekhususan atau khasnya dari setiap kolese. Jadi kalau misalnya beda-beda, misalnya di Gonzaga 4 CAS, di Canisius 4C1L, di Loyola tuh 4C aja ya halnya. Iya, Loyola tuh 4C aja. Ya, jadi bermacam-macam tapi semuanya tetap ngikutin 4C karena kita satu kolese gitu. Mantap Memang banget. nilai ini memang dipegang teguh dan Dipegang teguh. turun temurun ya Len ya dari dulu sampai sekarang. Iya, dan
Kalau dulu kalau nggak salah tuh masih 3C nggak sih, Rik? Iya, bener banget Ah, ah, 3C. Terus sempat direvisi jadi 4C dan ini jadi yang turun-temurun sudah sampai sekarang gitu. Iya. Oke. Nah, sekarang aku mau itu ngobrol dulu sama Ito nih. Kita sebagai sesama kelas 12 nih, Toh. Nggak, ngerasa nggak kalau MPLS-nya ya, MPLS kita tuh kayak, kita tuh beruntung banget bisa ngerasain MPLS offline gitu. Kayak, aku tadi ngeliat adik kelasku kayak, astaga kalian kasihan banget MPLS online nggak ngerasain serunya aku dulu gitu. Kalau kamu ngerasain juga nggak, Toh? Ya, betul banget sih, Ellen. Kenapa? Karena disayang banget sih kalau misalnya belum bisa ngerasain MPLS. Kalau di Gonzaga MIG berarti ya, masa inkorporasi Gonzaga, belum bisa ngerasain MIG itu secara offline. Karena dari MIG ini kita tuh terbentuk gitu. Kita tuh diajarin tuh banyak banget hal tentang tentang bukan bukan belajar tentang apa yang perlu disiapin doang untuk masuk ke dalam sekolah kolese, tapi juga bagaimana kita bisa bersikap di luar selain sekolah kolese juga kayak gitu. Nah, makanya itu MPLS atau MIG ini itu sangat ngebentuk banget sih, ngebentuk diri banget untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan juga lebih dewasa tentunya kayak gitu. Jadi memang sedikit disayangkan kalau misalnya pada saat offline kayak gitu. Iya, bener sih. Kayak itu masa-masa kita juga bonding sama kelas sendiri, itu sama kayak satu Ya, angkatan, sama angkatan lagi, ya kan? betul 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 banget. Bener. Terus kayak nyiapin kehidupan 3 tahun nanti gitu kan. Kayak Hmm. adik-adik nggak ngerasain itu. Aku Si sama kasihan. Gregory sedih aja sih, diam aja kita mah. Karena aku pendaftaran sempat offline tapi pas masuknya langsung online dan Gregory pun dari pendaftaran juga langsung online ya Greg ya. Iya. Oke. Nah, selanjutnya aku mau nanya lagi nih. Jadi kan sekarang kita semua ini udah jadi bagian dari kolese gitu ya. Kita udah sama-sama bersatu di sini. Dari Gregory udah 3 bulan di kolese, aku udah setahun. Ellen juga udah lumayan lama dan itu juga lumayan lama. Mungkin dari Gregory dulu nih. Boleh dong, selama 3 bulan kamu di kolese ini nih, gimana sih kesannya tentang kolese ini setelah, jadi kan kamu tadi udah ekspektasi nih pas sebelum masuk kolese dan sekarang kamu udah jadi bagian dari kolese, gimana sih kesannya baik itu dari teman-temannya mungkin atau guru, cara pengajarannya dan banyak hal lainnya yang sekiranya kurang lebih kamu rasain dari 3 bulan ini tuh perubahan dalam diri kamu tuh yang kamu rasain apa gitu? Kalau perubahan diri yang paling saya rasain itu ketepatan waktu. Gonzaga atau mungkin kolese di seluruhnya itu sangat menghargai ketepatan waktu. Jadi dulu itu saya sering kalau misalnya masuk pelajaran kayak agak 5 menit telat, terus saya bakal ngerasa itu oke, tapi sekarang saya jadi lebih strict sama waktunya. Dan teman-temannya juga lebih bonding, lebih gampang bonding. Mungkin karena kita udah memegang pedoman yang sama, yaitu 4CHS, kita udah saling peduli satu sama lain. Jadinya lebih gampang untuk bersatu kalau misalnya kita nemu satu kesamaan. Oke, jadi disiplinnya dan kekeluargaannya sesuai yang tadi kita bilang ya. Ciri khas dari kolese itu kekeluargaannya dan disiplinnya itu juga dapat gitu ya. Kalau dari itu boleh Tok? Pertanyaannya sama, kesan tentang kolese setelah menjadi bagiannya itu gimana tuh? Oke, mungkin untuk menjelaskan ini, saya ada sedikit sesuatu yang pengen di-sharing juga, sebelum saya masuk ke sekolah kolese. Jadi sebelum saya masuk ke sekolah kolese ini, aku pernah dikasih tahu sama guru, salah satu guru saya, itu sekolah kolese itu adalah sekolah yang isinya itu adalah macan dan harimau. Jadi pada saat kita masuk ke dalam sekolah kolese itu, kita tidak bisa menjadi domba. Jadi kalau misalnya kita jadi domba, kita bakal kalah di sana dan kita juga bakal eee, tidak akan bisa hidup di sana. Makanya kalau misalnya kita ingin masuk ke sekolah kolese itu, kita juga perlu menjadi macan atau harimau juga. Nah, dari situ saya belajar bagaimana saya bisa, bagaimana arti dari macan itu tersebut. Nah, yang saya ambil yang paling terkesan dari sekolah kolese itu, untuk menjadi macan itu harus disiplin. Itu adalah kedisiplinan. Betul banget tadi kata Gregory tentang ketepatan waktu. Jadi di sekolah kolese ini kita juga belajar tentang disiplin, disiplin cara, eee, dalam kepribadian kita, disiplin cara kita bertingkah, dan juga disiplin pada waktu, kayak gitu. Jadi yang paling berkesan di sekolah kolese ini adalah kedisiplinan,
kayak gitu. Oke, mantap banget. Emang kita tuh harus jadi pribadi-pribadi yang unggul kalau dia ada di Kolese gitu ya. Oke, mantap banget nih dari Gregory dan juga Ito. Setelah banyak banget yang kita obrolin cukup banyak, dan tapi jadi mungkin aku narik sebuah kesimpulan dulu dari intinya itu bahwa kita di sini tuh Kolese itu menjadi suatu kebanggaan, menjadi part dari Kolese ini, punya nilai-nilai yang sangat-sangat keren banget, dan juga punya kekhasan khusus dari setiap Kolese nih. Dan menjadi bagian dari Kolese itu memang sepatutnya kita bangga gitu, dan pastinya kita menjadi ingin improve kita lebih baik lagi untuk diri kita sendiri, dan juga tentunya demi kemuliaan Tuhan yang lebih besar sesuai dengan teknik kita AMDG gitu. Oke, sayang sekali waktu kita juga udah agak mepet, jadi mungkin mau nanya dulu nih ke Gregory, mungkin gimana kesan-kesan dan pesannya, mungkin kesan selama podcast ini, dan pesan juga untuk semua murid Kolese yang ada di Indonesia sekarang, yang sekarang menjadi bagian dari Kolese maupun nanti ingin mendaftar ke sekolah Kolese. Boleh. Menurut saya podcast ini eye opening sih. Saya nggak pernah mikir dari peristiwa-peristiwa yang saya telah lalui untuk dijadiin satu kalimat, satu paragraf yang singkat. Jadinya saya baru nyadar bahwa Kolese itu emang unik banget dari sekolah-sekolah yang lain. Dan untuk orang-orang yang mau ikut Kolese, ayo ikut Kolese, seru loh di sini. Di sini kalian bakal belajar kepemimpinan, kedisiplinan, dan juga akademik kalian bakal terpacu. Mantap banget. Kalau dari Ito, Oke, jadi kesan saya selama podcast ini, tentang podcast ini juga, itu sungguh sangat menyenangkan ya. Sangat menyenangkan bisa sharing-sharing bersama teman-teman juga. Selain dari Kolese Gonzaga juga bisa bertemu dengan teman Kolese Loyola kayak gitu. Kita bisa berbagi pengalaman. Tentunya pasti masih ada banyak sekali yang bisa disampaikan dan diceritakan yang tentunya belum bisa tersampaikan di podcast kali ini. Jadi untuk para teman-teman yang mungkin ingin masuk ke dalam sekolah Kolese, itu masih ada banyak sekali yang bisa dieksplor dan bisa kalian hadapin dan juga kalian dapatkan dari sekolah Kolese kayak gitu. Kayak gitu sih. Oke, mantap banget. Jadi terima kasih banyak dari kami host Huriki dan juga Elan kepada Ito dan juga Gregory karena udah berpartisipasi sharing bersama. Kita ngobrol-ngobrol santai di sini buat mungkin teman-teman yang masih lagi aktif Kolese, dan juga bisa jadi referensi buat teman-teman yang masih SMP sekarang mau cari untuk SMA banyak banget ada SMA Kolese di semoga di daerah kalian masih ada juga, ada Gonzaga, Canisius, Loyola, Pika, dan semuanya nggak bisa disebutin satu-satu, tapi makasih banyak buat dua narasumber yang kece-kece bayar di sini, dan juga mungkin Ellen bisa melanjutkan. oh ya, terima kasih juga buat teman-teman yang udah setia mendengarkan dan menonton podcast ini. Tapi kita nggak bakal berhenti di satu episode aja nih. Bakal ada beberapa episode lainnya lanjutan dari podcast FKOK ini. Jadi nantiin episode selanjutnya dan jangan lupa tonton, like, share ke teman-teman kalian. Oke, betul banget. Jadi itu aja dari kita. Terima kasih banyak buat para penonton dan juga narasumber kali ini. Mohon maaf bila masih ada banyak kekurangan dan juga salah kata dan lain-lain. Kita berjumpa lagi di podcast selanjutnya. Makasih semuanya. Makasih, 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 Dek.